Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan sore kali ini saya sudah lama sekali ya tidak menerbangkan pesawat ini. Ini ceritanya mau ngetes terbang endurance pakai baterai Lion berapa ini? 4000 mAh kayak ya. Kalau tidak salah saya lupa. Ini ceritanya mau dites terbang baru perdana ini. Terus nanti settingannya di voltase akan disetel di 3,2 ya. Karena Lion bukan Lipo. Kalau Lipo kan 3,6. Biasanya saya dulu pernah pakai drone itu kan 4 motor ya. Landing di tegangan 3 volt, 31 pernah, bahkan 29 pernah dan aman. Baterai yang ini ya. Ini saya mau cari CG-nya dulu, guys. Ini juga baru saya perdana saya kasih velcro tadi ya. Ini anginnya crosswind, mau terbang di bagian timur tadi udah keduluan untuk keplek doro guys, nanti tidak mengganggu, kita pindah ke sini. Mungkin kurang lebih segini ya, segini. Baru kasih alarm cekernya. Tegangannya saya setel di 3,2. Oke, baterai tak taruh dulu ya. Cek CG dulu, CG aman, baru kita rekatkan lagi. Remote belum nyala ya, tak nyalakan dulu. Welcome to HTX. Ini tadi modenya masih drone race, saya pindah di RC plan dulu. Oke, sudah. Baru konekkan baterainya ini ke ISC ya. Ini ISC nya masih pakai 100 ampere ya, sebenarnya nggak harus 100 ampere sih, cuman dulu tak buat acara tarik banner saya kasih yang besar. Kita tunggu dulu sampai connect. Ini lagi auto binding ya karena pakai ILRS. Nah, udah connect. Sebelum terbang wajib kita cek counter space ya, kiri kanan, naik turun, radar kiri kanan sama gas. Ini perdana untuk baterai Lion saya jajal di pesawat ini. Suaranya lumayan ya. Coba kita terbangkan ke arah barat. Ini agak crosswind, ini anginnya kan ke utara, jadi nanti landingnya agak susah nanti. Dan berhasil take off karena lokasinya sangat sempit dan crosswind, depan turbulensi ketutupan pohon, jadi saya harus terbang agak tinggi, melebihi tinggi pohonnya. Nah, itu kan kerasa banget pesawatnya kena turbulensi. Nah, kalau segini lumayan agak stabil, nggak kena turbulen. Jadi kita terbangnya santai aja ya, karena temanya ngetes baterai Lion. Mampu berapa menit kira-kira pakai Lion ini dengan keadaan anginnya besar. Jadi nggak usah manuver-manuver.
Gimana gak anteng kalau tingginya di atas pohon ya, karena nggak enak turbulen. Terus saya muter ke kanan aja. Nah ini ya. Nah ini mulai kerasa, ini mulai datang lagi nih. Kalau ESC-nya pakai yang kecil mungkin bisa lebih lama, karena ini 100 ampere kebesaran sebenarnya. Karena waktu itu belum punya yang 40 ampere, ada nih ini ya wis tak pakai ini dulu pas buat acara ya. Ini throttle-nya main di 50%. 50% enggak nyampe. Udah lama banget enggak ngonten terbangin pesawat, kemarin sibuk konten drone FPV ya, sama ngerjain orderan-orderan pesawat untuk pemula ini. Pesawatnya juga sama, warna kayak gini, putih merah dan ada yang kuning. Cuaca kembali cerah ya, tadi agak ketutup kabut, sekarang udah kelihatan mataharinya, jadi makin cerah. Ini posisi jam 5 lebih nih. Tadi aku udah bawa baterai cadangan untuk baterai remote ya, karena ini pakai modul tentunya kan lebih boros. Cuman kabelnya hirung ketemu, jadi nyolder bisa solder dulu konektor XT60 ke JST, cuman kelamaan buru waktu ya, nanti keburu maghrib. Jadi kita terbang pakai baterai remote yang tegangannya sudah 7,5, tapi kan nanti habisnya di 6,5, karena kalau pakai modul itu lebih boros remote-nya. Tapi kalau ini kan baterai remote, saya pakai baterai HP jadul guys, mungkin baterainya juga sudah soak ya. Kalau pakai Lion itu irit. Wah ini kayak kena thermal lagi rasanya, munggah-munggah dewi, naik-naik. Jadi dia kayak berhenti di tempat kalau dilihat itu. Helikopter pesawatnya guys. Jadi untuk teman-teman yang mau order pesawat seperti ini bisa nanti hubungi di nomor WhatsApp 089647465011 ya. Wah ini pesawatnya anteng banget, ini terbang manual ini. Bisa sepelan itu, jadi apa namanya, harus ngepasin gasnya sama anginnya. Ini throttle saya masih di 50%, kurang dikit. Kenapa saya ngadep ke sana ngelawan angin guys, karena crosswind. Kalau terbang crosswind itu nggak enak, makanya saya lebih nyaman nabrak angin. Jadi banyak teman-teman pemula yang tanya, mas pesawatnya nanti kalau order itu satu baterai bisa berapa lama? Jadi tergantung pilotnya juga ya. Kalau main gasnya kayak saya seperti ini ya irit. Kita kan menikmati terbang biasanya ya kalau untuk pemula belajar, nggak harus gas gede dan manuver. Jadi kalau ini kan kita ngetes baterai, terbangnya juga kayak pas waktu buat belajar pemula ini. Gak maju dulu guys, karena di atas kepala. Jadi kalau belajar nggak boleh kayak gini, bikin disorientasi, harus maju di depan pilotnya ya, pesawatnya. Nanti dangak sama mas kameramen ini ikut dangak nanti, nggak pegel.
Udah berapa menit Mas Dimas? 10 menit Mas. 10 menit. Mungkin video terbangnya belum sampai 10 menit, kepotong opening 1 sampai 2 menit tadi. Sekitar 8 menit paling ini baruan terbang. Ini nanti yang jadi PR landingnya. Kalau lokasi runway-nya ini clear, walaupun ini crosswind, insya Allah bisa landing di sini. Yang jadi kendala kedua adalah tanah. Jalan cor-corannya ini udah pada rempal-rempal. Nah itu yang bikin nanti landingnya agak keselio takutnya itu ya. Kalau dapetnya pas nanti yang jalan mulus aman sih. Karena cocorannya itu ada sebagian itu kayak belum kering, kena bekas lewat sepeda motor dulunya, jadinya kan legok dan keras. Nah ini udah mulai crosswind, kita hadapkan ke sini dulu, tambahi power. Jadi kalau anginnya nggak nabrak atau bersamaan dengan angin itu harus tambah gas, kalau enggak pesawatnya rawan setal. Kalau kalian menghadapnya ke depan sana, kalau ke depan ini kan lawan angin ya, arah ke selatan ini saya. Ini aman, gasnya cuma sedikit. Tapi nanti kalau kalian berbelok, saya contohkan ya. Ntar saya agak jauhkan dulu. Misalkan berbelok seperti ini. Loh, jangan sampai pesawatnya pelan banget. Nanti kalau pelan banget, kedorong angin bisa kegulung, kayak kegulung ombak itu ya. Jadi harus ngepasin gasnya. Jangan sampai pesawat kayak kedorong banget. Tapi kalau kalian nabrak angin, ini gas 50% aja nggak masalah ini, karena kan sistemnya kayak layang-layang. Layang-layang terbangnya juga harus ngelawan angin. Kalau nggak ngelawan angin, mau kita lari sekencang apapun, layangan nggak bakalan naik. Yang ada bakalan kedorong ke bawah terus. Nah ini dia. Mantap sekali ya, cuacanya sangat cerah. Tadi agak gelap, ini udah mulai cerah lagi. Ini saya pakai kacamata. Karena walaupun cerahnya nggak kayak jam siang, jam 1, jam 2, jam 12, tapi tetap bikin pedes ya kalau nggak terbiasa. Dan memang biar safety, jadi nggak langsung menghadap kena sinar matahari, dipakai kacamata. Siapa yang nggak pengen guys pesawat seperti ini? Kambul-kambul, terbang enak banget, irit. Ini nggak harus baterai Lion, pakai lipo pun. Dulu saya rekor pernah 40 berapa ya, aku lupa deh, 40 atau 45 menit, tapi terbangnya harus benar-benar seperti dalam video ini ya. Jadi nggak asal main ngebut, ketinggiannya juga kira-kira seperti sampel ini ya. Karena semakin tinggi itu semakin hamba itu angin pusarannya nggak ada guys. Semakin rendah ketika ada angin itu malah muter-muter di bawah. Kalau ketinggiannya segini nggak begitu kerasa, cuman kena dikit-dikit lah pusarannya. Oke, tambah gas lagi. Mantap ya. Pokoknya tadi kan tak setel di 3,2 volt alarmnya. Nanti kalau sudah bunyi di alarmnya berarti sudah 3,2 volt setelan Lion ya. Jadi kita landing. Mungkin kalau untuk di drone biasanya 34, 35 itu sudah prepare pulang ketika jarak 4 kiloan ya dari home point. Tapi kalau di pesawat kan cuma satu motor guys, jadi tentunya lebih irit dibandingkan di drone. Drone kan ada 4 motor aja, puncak gunung kemarin bisa pulang baterainya masih banyak, irit. Ini masih kelihatan mas di kamera? Masih. Karena aku nyari apa ya yang anteng. Ini paling kisaran sekitar 40 meteran. Full, udah nggak terus guys ya, masih sky, langit.
Jadi saya penasaran, dulu kan saya pakai baterai 4 sel bisa muncak gunung, irit. Wah, ini pesawatnya sampai meneng ya, Dim. Kayak patung. Tadi bisa sampai bener-bener diam di tempat ya, kayak helikopter. Ini kalau dikasih kamera action cam itu ya, kamera Ycam itu bagus pasti view-nya. Cuman karena ini dalam konteks untuk ngetes berapa lama terbangnya, nggak saya kasih kamera biar nggak ada bebannya. Nanti ada waktunya untuk dikasih kamera sendiri ya. Kalau kasih kamera nanti terbangnya ngerekodnya juga lama guys, di atas kamera actionnya itu. Kalau di drone FPV indikator baterainya langsung real time karena kita pakai gagless ya, jadi bisa tahu. Kalau yang ini nanti kita mengandalkan suara, cuman suara alarmnya sudah kenceng. Nanti kalau bunyi udah dengar karena speakernya ada 2. Nah, ini harus hati-hati mulai turbulensi. Saya harus menjauhi turbulensi. Saya arah ke sana dan pesawat akan perlahan akan saya mulai naikkan. Dan itu hati-hati, jangan sampai dangak-dangak sekali, nanti bisa setal. Nah, kalau ketinggian segini anteng karena tidak ada turbulensi. Kecuali nanti kalau pas kalian terbangnya pagi, nggak ada angin, nggak harus tinggi segini ya, agak rendah lagi nggak masalah. Sama yang penting kuncinya belajar terbang tetap tenang, jangan panik. Biasanya baru belajar kayak dulu awal-awal saya tetap takut ya, walaupun sudah bisa menerbangkan, kadang ada yang nonton itu malah saya jadi grogi kadang. Tapi sekarang sudah terbiasa karena biasa. Sudah biasa maksudnya. Nah, itu pesawatnya ini saya cuma pakai tangan satu Mas Dimas. Saking gampang ya pesawat ini cuma pakai tangan satu. Kiri kanan naik turun. Ini sambil ngopi iso ya Mas? Ngopi sambil mangan opo no iso iki. Aku nggak bawa kursi lipat. Bawa kursi lipat lah. Menikmati banget. Berarti ini buat lomba endurance glideran bisa ya. Soalnya dulu pas ada lomba saya nggak ikut yang itu endurance pas di zamannya di mana itu Kendal, Jambore remodeling Piala Bupati itu. Saya dulu cuma ikut limbo ya, limbo sama apa ya, touch and go, lupa saya, kayak limbo ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang menonton video ini, kok maburnya gur ngono-ngono iki kenapa iki Mas? Kok rating manuver ke? Kok malah dangak-dangak? Ini karena kita sedang ngetes baterai. Keadaannya anginnya juga gede nih hitungannya guys. Makanya cuacanya sampai cerah. Karena kemarin tuh mendung hujan. Pas hari ini full cerah, tapi anginnya besar. Seperti angin di pinggir pantai ini. Nah, depan sana kan ada pohon jati, makanya agak ngombak-ngombak terbang, turbulen. Tapi kalau saya udah melewati belakangnya atau agak menjauhi aman, nggak mentul-mentul. Kalau teman-teman terbang di sawah kayak gini, apa namanya, jangan deket-deket sama pohon atau gedung-gedung. Oh ya, kemarin banyak yang tanya pesawat untuk membasmi, untuk mengusir burung hama. Pakai ini sebenarnya bisa, cuman ini tadi saya terbang di bawah ini sudah nggak ada burung ya, jadi nggak bisa buat contoh. Cuman ini di
bawah di sekitar kita kan sawah ini, nggak ada burungnya ini di depan sawah ini. Karena ngelihat objek terbang udah takut. Terus kalau pengen ada suaranya ini dikasih sendarin burung merpati itu loh guys, kayak peluit, udah bikin takut. Soalnya lihat pesawat terbang ini aja dia udah takut, udah ada pergerakan ini udah takut. Kemarin kan ada yang tanya itu. Terus enaknya kalau pesawat ini irit, satu baterai kalau mainnya seperti ini bisa tembus 25 sampai 35 menit lebih. Kalau cuman untuk ngusir burung udah cukup. Terus misalkan bingung landing, ini rodanya bisa dilepas ya, terus cara terbang dilempar pun bisa. Jadi nggak harus dari bawah kayak saya tadi, ini dilempar bisa. Jadi bisa teman-teman cek video saya di yang lain, itu saya terbang kehabisan lokasi, nggak ada runway di mana ya, di sawah atau di mana saya lupa, saya lempar. Mendaratnya ya cari rumput-rumput pinggiran sawah itu udah aman. Kayak main layang-layang ya mas. Untuk baterai remote saya masih 7,5 volt, oke masih aman. Aku jadi kadang ini yo gemes pengen tak manuver ya guys, cuman karena ini masih ngetes endurance. Berapa menit mas Dimas? 22 mas. 22 menit. Iya. Apakah bisa memecahkan ringkot? Maksudnya rekor kok, ringkot. Dulu kita terbang berapa tuh mas? Aku lupa, hampir 1 jam oh. Tapi itu kan pesawatnya gede ya, ini ke 130. Lalu yang dulu gede banget. Cuman kalau pesawat yang kecil ini bisa 40 menit lah pakai ini, wes jos banget loh. Nah betah mabur sakmen iki dure mungkin 1 jam bisa guys, cuman ya gue betah-betahan dangak-dangak ini guys. Apa rodok maju wae kan lah begitu dangak ya. Biar pas di atas pohon jati pojokan itu. Nah, jadi kita sudut pandangnya melihat pesawatnya enak, nggak terlalu dangak. Oke, puter kok, kayak kena thermal ya. Padahal ini sore menjelang petang, tapi rasanya masih kayak ada thermal. Karena pesawatnya naik-naik dengan gas yang masih sama, dia mau naik terus. Jadi bukan karena tak tambah gasnya, enggak ini. Nanti apabila tidak kerekam suara mesinnya berputar, mohon maaf ya, karena ini saya pakai mikrofonnya ada peredam noise ya. Jadi suara angin kadang itu, suara angin dan suara dinamo pesawat ini enggak kedengeran. Apalagi kalau tinggi kayak gini. Aslinya kalau kita secara pilot kayak gini kita lihat, ini suaranya masih kedengeran di ketinggian segini. Cuman kalau di mic-nya ini kadang udah nggak kedengeran. Terus nanti pas landing saya cek juga dinamonya, baterainya bagaimana, panas apa enggak. Kalau tidak panas dan terbangnya lama kan nanti bisa kita kalkulasi, kita lihat berarti komposisinya baterai speknya itu sudah pas, baterai dan spek pesawatnya itu. Pesawat juga harus ringan dan kaku. Kalau pesawatnya berat udah lain cerita, nggak bisa saya main gas segini, nggak bisa. Makanya saya itu fokus di satu model pesawat ini, karena selain bisa untuk belajar pemula, ini bisa aerobatik juga. Oke, akan saya sampelkan satu rollingan aja ya, ini kan tinggi jadi masih irit baterainya. Biar maju dulu, akan saya rolling. Iya. Rolling wis satu aja ya, karena nanti tidak terlalu boros untuk manuver, kan main gas-gas terus. Kalau pas main manuver
itu kira-kira terbang bisa 10 sampai hampir 20 menit bisa kalau kita manuver keadaannya gas gede ya, bukan dalam arti gas seperti ini. Throttle atau gas besar itu bukaan 70 sampai hampir 100, itu bisa bertahan antara 10 sampai hampir 20 menit. Tapi dalam arti nggak digas 80% terus atau throttle penuh, enggak. Jadi gas lepas hanya untuk manuver, lepas lagi manuver lagi kayak itu ya. Nah, anginnya mulai datang lagi. Jadi ini kalau tanpa saya pakai mikrofon wireless ini, pakai murni dari HP, akan kedengaran ini suara anginnya karena sangat kencang. Cuman nanti suara saya jadi kurang jelas ya ketika saya menyampaikan video dalam konten ini. Tak sambil tengok-tengok edim. Segini ya guys, di pesawat enak banget nih. Nyantai guys, mantap. Mantap. Wah, tak lepas pesawatnya mah berdiri. Jadi naik kursi ini guys, cuman kursi ini keduren. Gak enak. Di belakangnya naik gubuk jani yon. Ini kalau dikasih kamera buat FPV kayak drone malah nyeneng ya, ding. Irit. Iya. Malah iso terbang sak karepe dhewe sak puase. Kalau di drone pernah tembus di 25 menit di lokasi sini, padahal menggerakkan 4 motor. Kalau pesawat ini belum tahu hasilnya yang baterai ini. Yang penting jangan terbangin pesawat di atas ketinggian 120 meter ya. Jadi kita tetap mengikuti aturan di Indonesia. Terus dhuwur-dhuwur banget ya raketok guys pesawatnya. Gue malah bahaya kalau buat belajar kalau terlalu tinggi banget ya. Yang penting jangan sampai tingginya over. Jadi seperti sampel saya ini kan lebih dari 40 meter, ini jangan ditiru kalau untuk belajar terlalu ketinggian, nanti bikin bingung orientasi. Minimal ya 30-40 meter maksimalnya untuk belajar udah cukup ya. Berapa menit Mas Dimas? 28 menit Mas. Hampir 30 dipotong 2 menit opening. Soalnya karakter baterai Lion itu dia voltasenya naik turun, nggak langsung turun gitu, enggak. Tapi kalau untuk ampere Lion itu lebih kecil ampernya, besaran lipo. Cuman menangnya di Lion, endurance-nya juga. Cuman cari baterai kayak gini itu susah guys untuk yang bagus. Ini saya dapat dari temen, jadi beli sama temen ya baterainya. Soalnya nggak semua baterai Lion bagus, kadang harga tidak jaminan, ada yang harganya mahal satuannya misalkan ya 100.000 terus dirakit sendiri, kadang zong. Jadi biasanya yang rakit baterai itu sudah percobaan, udah beli beberapa produk dan merek mungkin. Kadang pun dengan merek yang sama mungkin ya, Lionnya itu nggak semuanya tegangannya bagus, jadi harus dicek selnya, terus apa aku lali jenenge guys, dischargernya apa aku lupa gue, harus dicek ya. Yang paham tentang kelistrikan dan baterai itu pasti paham ya. Jadi untuk teman-teman pemain FPV pesawat atau drone bisa dicoba ini pesawatnya. Sayangnya Om Anji dari mana Dim, aku lupa, Bangka atau dari mana ya gitu, Bangka Belitung apa mas, itu belum sempat dibikin FPV
Ya udah terbang berapa kali itu karena dipaksa pakai 4 sel buat ngebut, akhirnya kebakar ISC dan mungkin motornya ya, sama pesawatnya ikut hangus sedikit. Karena kalau kita mau upgrade spek baterai harus semuanya di upgrade. Kalau mungkin belum terjadi insiden itu dipasangi FPV sama Om Anji. Saya juga penasaran Om, ini saya jajal sendiri pesawatnya irit di sini. Kalau dikasih FPV kamera kan mungkin asik banget ya, bisa terbang long range banget ini. Model trainer, ukurannya sedengan, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Sebelumnya saya sudah revisi beberapa kali, dari ukuran pertama 120, saya turunkan ke 100, saya kembalikan ke 120, dan terakhir terkunci di 130 cm untuk ukuran yang ini ya. Kalau di atasnya ini 160, jadi sudah genap ya, 60, 30, 160, 130. Angin mulai datang, pesawat mulai berliuk-liuk, kita naikkan tipis-tipis, kita naikkan dengan cara seperti ini, nggak usah digas, yang penting pesawat sudah ada pergerakan maju, nanti akan naik-naik dengan sendirinya secara perlahan. Baterai di remote saya sudah 7,4, turun 1 volt. Nah, anginnya sudah mulai datang itu. Ini tangan siji iso guys, aku ya sambil video bisa ini. Satunya bawa HP ini. Nyantai guys. Saking gampangnya pesawatnya terbangi sampai dangak-dangak. Ntar tak arahkan ke sana dulu aja, jangan di atas kepala. Wow, angin mulai datang. Oke guys, ini sedang terbang, ngetes endurance pakai baterai Lion. Nah, tangan siji wem, sini nggak ngerekam. Bersama Mas Dimas. Iya, anginnya lumayan. Wah, tak angkat dulu. Kena turbulensi di pohon jati. Karena saya pakai tangan satu tadi. Throttle-nya belum tak kontrol. Oke. Aman. Soalnya tadi saya pegang HP, terus anginnya pas datang. Gasnya kan harus tak tambahin, jadi biar nggak setel. Ini saya mencoba pakai rudder. Apakah bisa? Kiri kanan pakai rudder? Bisa ya? Saya nggak memainkan aileron. Halo Bolo. Weh. Akhirnya. Kok ngerti weh? Oh, yuding omae ketok ya ngono ya. Komplekku geger ya. Geger. Wah, iki langsung sing jaga komplek langsung metu iki.
Langsung ngecek TKP. Iki aku ngetes baterai yuk. Trainer. Wis pirang menit, Dim? 35. Wis 35 menit. Mulai aku awal ngubah motor sampai 200. Iki. Oh. Lah iya toh. Berarti irit ya. Iki aku main throttle 50%. Lepas sih saudara throttle enggak bisa. Bisa. Bisa ya. Lah mau tak sambil nggak status barang. Tahan siji. Lah saking penake mabure. Galak banget ora. Gak. Lagi pemone gak enak angin turbulensi kan aslinya stabil, tak lepas sih lurus ya. Cuman nak pas anginnya muser kayak gini kan terbangnya harus tingginya kira-kira segini. Kan depannya pohon jati. Lah, kadang saat ini cek kurang stabil lah pas anginnya muser ini. Jadi perlu tambah gas. Perlu dinaikkan dikit. Latihan apa sih? Edwin Oh, Mas Dini tuh, aku ora ngerti. Ya Allah. Makanya aku ora ngerti ketutupan Pak Eko. Mas Pak. Tak kirain Pak Eko karo koncone. Wah. Tak kira wong perumahan lho. Dibawa maju ke sana berat nggak itu? Enggak, cuman ini aku mainnya 50% terus. Oh. Karena ngejar endurance sih. Nah, nak sak main kan deh. Nah, nak sak main ini lumayan stabil. Soalnya nak di bawah itu turbulensi karo pohon jati. Oh iya, kena turbulensi Ya. pohon jati. Coba aku mabur rendah, engko lak ning kene ranteng. Iki nol gas. Biru iki. Zero throttle. Oh, turbulensi ini cross. Lah, iki kan ora penak sak ben iki. Oh. 4 sel Lion, Mas. Jajal Lion kan sebelumnya ning drone. Lah kan kesedot iki. Kayak nembak iki. Tak tambahi gas. Lah kan ketok ameh kedorong dek ndangak-ndangak. Jadi sakmene iki gak rekomendasi ketinggian enak depannya enak halangan. Tapi kok nak dhewe wis naik rasanya wis enteng. Iki kan tak gas gede sih, naik sih. Terus tegangan ini tak setel di 3,2 volt kalau Lion. Soalnya nak lipo biasanya 3,6. Mampu toh strukturnya langsung ke up nih. Mampu. Lah, ini wis stabil gitu, throttle tak balik kena. Ini 50%. Heeh. 38 menit. 38 menit. Lumayan itu deh. Iki rumu nih alarm ya. F3 jenan wis mekat mau wis anu ya. Berarti gue melu lomba lideran wae. Tinggal latih bocah enak, rekomendasi enggak model-model ini gitu. Enak, yang penting mabur aja pas turbulensi ini iki. Isu. Heeh. Ning jalure Fauzan kuwi mau. Oh, kono kita, Mas. Oh. Ning kene lah aku mah mabur sing ngetan ngenut gedang kuwi enek sing anu doro. Sensitif banget toh, gak toh? Aman iki, Lek. Anu, kontrol. Aman. Ketinggian sak meneh. Aman. Coba Lagi? sensitif banget enggak? Coba singgung. Kiri kanan coba. Gerak sithik. Kiri. Kiri, oke. Lepas. Baiklah. Jadi kadang ini goyang-goyangnya deh mergo angin. Angin bukan karena remote ya? Bukan karena gerakan. Nah, ini harus dibelokkan. Jadi nggak boleh arah ke sana jauh. Oh. Marahi disorientasi. Oh, oke. Terus rete kan iso diseteli. Misalkan terlalu sensitif, digawe endpoint kecil bisa. Setting anu, endpoint. Lah iki ketemu stabilen yang sakmono. Iki main di 45%. Lah aku kan take off ini kan jane rapi nak iki crosswind landing take off angel. Cuman sing ning kono wis kedisian anu doro kuwi rapi nak ndak ganggu. Wala yo ganggu obat mati dorone. Kedah wedi. Iya. Anu mah kono doro karo wong nongkrong biasane.
Heeh. Baran kok Fauzan. Hmm. Oke, latihan untuk headwind lek apa digecing kan jalur deh headwind terus toh. Heeh. Malah digo maju rono nek iso. Iya, iki maline maburku malah arah apa ngidul terus. Dadi nabrak angin terus gen ora boros. Nah, cuman ya kuwi betah-betahan apa cengeng orane kuwi munggah terus kok. Ndangak terus ngawas ini. Iki nyeteng ya kemeng. Nah, ini kan naik-naik. Loh, naik kan padahal gasnya tetap ada iki. Naik karena angin kan. Heeh, liftnya kan kena PT. Berarti dia goyang-goyang itu bukan karena mbok kontrol ya, Ke karena angin. angin. Jadi kudu dibales, diluruske terus kan. Jadi caranya dia headwind terus. Lagi dengan gas yang sama kan kok nak misalkan terlalu mundur digawe nuki sithik wae. Dadi rasa nambahi throttle gen ra boros. Di pesawat kan kaya vertikal ngerem-ngerem. Iki aileron kanan kiri ada? Ada 4 channel. Oh. Nah, ini mulai turbulen. Geser kan, langsung ngiri. Mau ketemu siapa kuwi? Iki lho, sing gene ning Mbak Nur kancamu sapa? Sama Haidar. Haidar apa sapa? Heeh. Dewi dhek mau ngobrol-ngobrol mau. Lah wis ra main anu F3G mu kae. Main. Ning ndi? Lho kuwi? Boko to? Ora latihane ning kono aku. Oh, sing dibangun perumahan kuwi. Kok dibangun perumahan. Sabari jati-jati kuwi lho. Aku ning kono, tak launch ning kono. Lah yo sebelah kan dibangun gitu. Kok dibangun tentu. Iki dalanan iki lho. Oh. Yo bisa jadi yo tak headwind rono terus madhep kulon terus. Tak kira sing barate Asabri kan kuwi enek tanah dibangun nih. Ning isu aku latihane. Ya sing pesawate karung ketemu. Sing ndi? Balsamu refleks. Kak. Iki kurmen ning kono tok jane. Ayo. Sampai RP Lap. Iki ini Mas. Mene apa cateringan iku kok. Wah, kuwi mesti wi. Sing gaene rene no kudune apal. Arep golek kirang menit endur. Sak munine aram. Iki wis ket mau pegel jare. Cuman penasaran karo baterainya. Soalnya biasanya ning drone FPV. Nah, ning drone FPV kan 4 motor kuwi aku iso mabur karo gendong kamera 25 menit ning kene yo. Keadaan landing jane jek. Cuman kan tak gawe aman wae. Soalnya takutnya nak 4 motor cepet ngedrop lho. Nak tegangannya terlalu rendah. Trainer ini ranknya bisa jauh nggak? Terbang itu? Oh. Itu tergantung pilotnya harap ada ora. Iso. Tapi kan kok nak terlalu adoh mari bingung. Nah, iki semuni. Wis perang menit, Dim? 44. 44 menit. Wah, iki landingnya iki sing angel. Aku tunggu 1,7 dulu. Apa nih? Remote. Remote apa? Persis loh. Oh, Zuru toh. Buri kosong, Dim. Kosong. Tempelin kono ae. Alah. Wis aman. Kesenggol anu sih. Cabut saya alarmnya. Baterai ini nggak panas, angetnya tipis banget. Motornya dingin.
irit. Ini karena motornya wattnya terlalu besar, itu juga mempengaruhi borosnya juga ya. Ini kan motornya gede, biasanya kalau trainer segini nggak perlu pakai motor yang apa namanya besar seperti ini, karena dulu untuk kebutuhan narik beginner sama punya motor ini ya wis tak pakai ya. Telemetry lost. Walaupun landingnya melusuk tapi aman ya, karena tadi itu loh kesenggol suka sing dhuwur loh, dim rodane belakangan ada ini nih, tadi nyantol. Tadi dapat berapa terakhir Mas? 44 menit ya. Jadi mungkin kalau terbangnya lebih tinggi lagi akan bisa lebih lama. Ini tadi tak setali di 3,2 volt, sebenarnya di setel di 3 volt atau 2,9 masih berani untuk landing karena baterai Lion ya. Jadi karakternya itu enggak langsung dia tuh habis drop, enggak irit. Cuman mungkin nanti dites di pesawat yang lain aja ya, yang motornya kecil, jadi biar lebih irit. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Cukup sekian, apabila ada salah kata dari saya, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.